Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu materi yang ada dalam teori bahasa otomata, yaitu ekuivalensi dari NDFA ke DFA. Di layar kita sudah memiliki sebuah state transition diagram ya untuk NDFA. Di sini state transition diagram yang kita miliki adalah NDFA. Apa yang membuat ini menjadi NDFA? Kita lihat pada state Q0, di situ terdapat inputan 0 dan 1 ya. Nah, jika diinputkan 0, maka dia bisa berpindah ke Q1 dan juga bisa berpindah ke state Q0. Nah, hal ini yang membuat state transition diagram ini adalah NDFA. Oke, kemudian selanjutnya sesuai dengan bahasan bagaimana cara kita mengkonversi atau bukan mengkonversi, mencari ekuivalensi dari NDFA ke DFA. Ya. Di langkah pertama kita melakukan ekuivalensi dari NDFA ke DFA adalah dengan mencari state apa saja yang ada di DFA nanti yang hasil konversinya. Pertama kita lihat dulu. Di NDFA yang kita miliki sekarang, kita memiliki 3 state, yaitu Q0, Q1, dan Q2. Ya. Jadi, di NDFA sekarang, kita memiliki 3 state, yaitu Q0, Q1, dan Q2. Ya, itu NDFA. Ada 3 state berarti ya. Di sini kita punya sama dengan 3 state. Nah, kemudian, berapakah state yang ada dalam DFA nanti yang kita akan miliki ya. Jadi kita akan mencari berapa state yang ada di DFA nanti. Nah, langkah pertama adalah sesuai dengan teori bahwa jika kita memiliki n state di NDFA, maka di DFA nanti yang kita hasilkan akan ada maksimal sampai 2 pangkat n ya. Jadi kalau begitu, jika kita memiliki 3 state di NDFA, maka di DFA tadi kita akan punya 2 pangkat 3 alias akan ada 8 state atau 8 calon state. Dari mana 8? Yaitu dari 2 pangkat 3 ya, karena di NDFA yang kita miliki sekarang itu ada 3 state, yaitu Q0, Q1, dan Q2. Berarti nanti di DFA-nya kita bisa memiliki sampai 8 buah state. Nah, pertanyaannya, state-nya apa saja? Ya. Jadi state-nya yang pertama adalah himpunan kosong, ya. Himpunan kosong dia selalu menjadi anggota dari himpunan apapun, ya. Jadi state yang pertama adalah himpunan kosong. Bisa Anda pakai himpunan kosong atau juga bisa pakai tanda theta, bisa ya, nggak masalah. Kemudian yang kedua adalah state Q0 yang ini. Oke, Q0. Kemudian yang ketiga adalah Q1 yang ini. Q1. Kemudian selanjutnya ada Q2. Nah, yang ini. Jadi himpunan kosong, Q0, Q1, kemudian Q2. Lalu selanjutnya adalah Q0 dan Q1 ya. Jadi himpunan dari Q0, Q1 ya. Selanjutnya adalah Q0, Q2 ya. Q0, Q2. Oke ya, jadi Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, dan Q0, Q2. Selanjutnya adalah Q1, Q2 ya, koma Q1, Q2. Oke, sudah punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kurang 1 ya. Satunya lagi adalah Q0, Q1, dan Q2 ya. Jadi Q0, Q1, dan Q2. Oke. Jadi sekarang kita sudah punya 8 buah state baru ya. Jadi ada himpunan kosong, Q0, Q1, Q2, Q0, Q1,
Q0, Q2, lalu Q1, Q2, dan Q0, Q1, Q2. Jadi ada 8 buah state. Nah, ini adalah 8 buah calon state yang mungkin nanti kita miliki di DFA ya. Oke, sekarang kita lihat. Kita selanjutnya adalah kita buat tabel ya. Kita buat tabel karena state baru nanti itu bisa jadi ada 8 state, maka kita bikin tabel sebanyak 8 baris. Nah, kemudian kolomnya adalah kita isi dengan input. Nah, di sini kan kita lihat inputnya adalah 2 ya, ada 0 dan 1. Baik, sekarang kita bikin tabelnya. Oke, baik. Sekarang kita sudah punya 8 calon state baru ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi akan ada 8 buah calon state baru untuk di DFA-nya. Kemudian sekarang kita isi kolomnya. Kita punya inputnya 2 yaitu 0 dan 1 ya. Oke, kita isi di sini. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita sudah punya tabel ini, di mana ada 8 buah state yang calon set baru, kemudian ada 2 buah kolom itu untuk inputan 0 dan inputan 1. Sekarang kita tinggal isi sel-selnya ya. Nah, di sini kira-kira apa isinya. Oke, sekarang kita lihat untuk himpunan kosong, dia pasti hasilnya kosong juga ya. Nah, sekarang ini udah isi. Sekarang kita lihat Q0 untuk baris Q0. Kita lihat ke atas. Q0 jika dikasih inputan 0, dia akan berpindah kemana? Nah, itu cara bacanya ya. Jadi Q0 jika dikasih inputan 0, dia akan pindah kemana? Kita lihat di diagramnya. Q0 jika dikasih inputan 0, maka dia bisa pindah ke Q1 dan bisa pindah ke Q0. Ya. Jadi isi di sini adalah Q0 jika dikasih inputan 0, maka dia bisa pindah ke Q0, juga bisa pindah ke Q1. Nah, sekarang tinggal diisi saja. Berarti di sini adalah isinya Q0, Q1. Oke, ini isi yang kolom kedua baris kiri ini. Kemudian selanjutnya Q0 dikasih inputan 1, dia akan pindah kemana? Ya, Q0 jika dikasih inputan 1, kalau kita lihat di diagram ini, maka dia akan pindah ke Q0. Oke, kita kasih ke Q0. Selanjutnya, Q1. Q1 jika dikasih inputan 0, dia akan pindah kemana? Nah, kita lihat Q1 kan tidak bisa ini ya, tidak bisa dilakukan ini. Jadi ini kosong ya di sini. Oke, ini kosong karena dia tidak bisa berpindah Q1. Kemudian Q1 jika dikasih inputan 1, nah, oke, dia akan pindah ke Q2 ya. Maka dia akan pindah ke Q2. Nah, ini untuk isinya ya. Jadi Q1 jika dikasih inputan 0, dia tidak akan bisa dilakukan karena tidak ada panah keluar dengan inputan 0. Kemudian Q1 jika diinputkan 1, dia akan pindah ke Q2. Selanjutnya Q2 kita lihat di sini dia tidak ada panah keluar apa-apa ya. Jadi isinya pasti kosong di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang bawah. Q0, Q1 ya. Q0, Q1 jika dikasih inputan 0. Kita lihat Q0, Q1. Berarti kan kalau seperti ini adalah Q0 diinputkan 0 digabung dengan Q1 diinputkan 0 ya. Oke, kita ulang. Q0, Q1 diinputkan 0, itu artinya adalah Q0 dikasih input 0 digabung atau union dengan Q1 diinputkan 0. Nah, kita tinggal lihat saja. Q0 diinputkan 0 kan kita sudah punya di sini. Q0, Q1.
Nah, tulis di sini ya berarti. Jadi terlihat Q0 diinputkan 0 adalah Q0, Q1. Kemudian digabung dengan Q1 diinputkan 0. Nah, Q1 diinputkan 0 kan himpunan kosong. Ya, jadi Q0, Q1 digabung dengan himpunan kosong, ya udah berarti hasilnya adalah Q0, Q1. Begitu caranya. Selanjutnya, Q0, Q1 diinputkan 1. Berarti Q0 dikasih inputan 1 digabung dengan Q1 dikasih inputan 1. Nah, sekarang kita cek. Q0 dikasih inputan 1 ya. Hasilnya kan Q0 ya di sini. Berarti hasilnya adalah Q0. Oke. Kemudian Q1 dikasih inputan 1, hasilnya Q2. Nah, berarti Q0 digabung dengan Q2. Nah, jadi ini hasilnya. Q0, Q2. Oke ya, kita ulang. Kenapa hasilnya Q0, Q2? Karena kan Q0, Q1 diinputkan 1 adalah Q0 inputkan 1 digabung dengan Q1 diinputkan 1. Nah, Q0 diinputkan 1 kita udah punya hasilnya Q0. Q1 diinputkan 1 hasilnya adalah Q2. Jadi Q0, Q2. Selanjutnya Q0, Q2. Nah, Q0, Q2 diinputkan 0. Nah, ini artinya kan sama dengan yang tadi. Q0 diinputkan 0 digabung dengan Q2 diinputkan 0. Ya. Kita lihat Q0 diinputkan 0, hasilnya adalah Q0, Q1 ya. Oke. Kita lihat Q0 diinputkan 0, hasilnya adalah Q0, Q1. Kemudian Q2 diinputkan 0, kita lihat hasilnya adalah himpunan kosong. Nah, berarti Q0, Q1 union himpunan kosong adalah Q0, Q1. Selanjutnya yang ini. Q0, Q2 diinputkan 1, artinya adalah Q0 diinputkan 1 digabung dengan Q2 diinputkan 1. Q0 diinputkan 1, kita udah punya hasilnya adalah Q0. Q0. Kemudian Q2 diinputkan 1, hasilnya adalah himpunan kosong. Nah, jadi Q0 digabung dengan himpunan kosong adalah Q0. Oke. Sekarang Q1, Q2 diinputkan 0. Berarti Q1 diinputkan 0 digabung dengan Q2 diinputkan 0. Q1 diinputkan 0, kita udah punya hasilnya adalah kosong. Q2 diinputkan 0, juga hasilnya adalah himpunan kosong. Nah, berarti yang ini dapatnya adalah himpunan kosong. Lalu Q1, Q2 diinputkan 1, berarti Q1 diinputkan 1 adalah Q2 ya. Ini digabung dengan Q2 diinputkan 1. Oke, Q2 diinputkan 1, hasilnya adalah kosong. Ya, jadi seperti ini. Nah, berarti kan kalau seperti itu hasilnya tetap ya, berarti tetap Q2. Oke, yang ini tadi kehapus. Oke, selanjutnya kita lihat Q0, Q1, Q2 diinputkan 0. Berarti Q0 diinputkan 0, hasilnya adalah Q0, Q1. Ya, di sini. Kemudian digabung dengan Q1 diinputkan 1. Q0 diinputkan 0, Q0, Q1. Q1 diinputkan 0, hasilnya himpunan kosong. Q2 diinputkan 0, hasilnya himpunan kosong. Nah, berarti Q0, Q1 gabung dengan himpunan kosong, gabung dengan himpunan kosong, hasilnya adalah Q0, Q1. Selanjutnya yang terakhir, ya, kita lihat yang terakhir. Di situ Q0, Q1, Q2 diinputkan 1, artinya adalah Q0 inputkan 1, yaitu dapatnya adalah Q0. Selanjutnya Q1 diinputkan 1, dapatnya Q2 ya, jadi union Q2. Kemudian Q2 diinputkan 1, hasilnya himpunan kosong. Ya, berarti yang ini dapatnya adalah Q0, Q2. Nah, itu cara kita mengisi tabelnya ya.
Nah, sekarang setelah kita bisa mengisi isi tabelnya, pertanyaan selanjutnya, apakah semua isi tabel tadi akan dipakai atau tidak, terpakai atau tidak, itu pertanyaannya. Nah, kita bisa melakukan sebuah cara, namanya adalah lazy evaluation, ya. Jadi ada sebuah cara namanya lazy evaluation, ya. Jadi kita akan mengecek dari 8 state tadi mana yang benar-benar dipakai. Nah, caranya adalah kita telusuri dari state awal. Kita lihat di sini kita punya state awalnya adalah atau inisial state-nya adalah key 0. Berarti kita mulai penelusuran dari mulai key 0 di sini. Kita lihat. Kita lihat di sini key 0 ya, itu dia akan menuju ke key 0, key 1 dan key 0. Oke ya. Key 0 dia akan menuju ke state key 0, key 1 dan ke state key 0. Oke, state 0 key 0 kan udah punya ya di sini. Ini state key 0, berarti udah ada. Kemudian dia akan menuju ke state key 0, key 1. Oke, sekarang kita tandai state yang dipakai. Berarti ini dipakai ya. Tadi ini dipakai, kita tandai. Oke, ini dipakai. Kemudian dia akan menuju ke state key 0, key 1. Oke, dari sini aja. Key 0, key 1. Oke. Ini dipakai. Nah, berarti key 1 dan key 2 itu kita cek skip dulu ya. Jadi kita ulang. Key 0 itu akan menuju ke state key 0 dan state key 0 key 1. Nah, state key 0 kan di sini udah ya. State key 0 sudah di sini, key 0. Kemudian state key 0 key 1 di sini. Nah, kemudian setelah itu kita cek lagi. State key 0 key 1 dia akan menuju ke state mana saja? Kita cek. Key 0 key 1 dia akan menuju ke state key 0 key 1, artinya yang ini lagi ya. Kemudian akan menuju ke state key 0 key 2, artinya yang ini. Key 0 key 2 ya. Oke, sekarang yang key 0 key 2. Key 0 key 2 dia akan menuju ke mana? Ke state key 0 key 1. Apakah sudah ada state-nya? Oke, sudah ada yang sini. Kemudian dia akan menuju ke state key 0. Yang ini sudah ada. Nah, kalau kita lihat di ini state tujuan dari key 0 key 2 kan sudah ada semua. Berarti kita sudah tidak bisa melakukan penelusuran lebih lanjut karena semua state sudah ada. Nah, artinya adalah state sisanya tidak terpakai. Yang ini tidak terpakai. Oke, kita tandai. Tidak terpakai. Yang ini tidak terpakai. Yang ini tidak terpakai. Kemudian ini juga tidak terpakai. Dan yang terakhir juga tidak terpakai. Ya, jadi kita hanya memakai state yang ini. State yang ini. Kemudian yang ini. Karena itu adalah 3 state yang kita dapatkan dari hasil penelusuran tadi. Oke ya. Nah, begitu caranya. Itu namanya konsep lazy evaluation. Jadi kita hanya memakai atau menelusuri mulai dari state awal sampai state yang benar-benar dapat ditelusuri. Nah, kemudian setelah itu tinggal kita gambarkan saja STD yang baru ya. Kita gambarkan state transition diagram yang baru dari hasil ini. Nah, oke, dari situ kita bisa melihat bahwa yang terpakai adalah state oke, kita cek key 0 ya. Kemudian kita bikin dulu teksnya di sini. Jadi dari tadi kita hanya punya state barunya adalah key 0. Oke, di sini. Kemudian state key 0, key 1. 0, key 1. Kemudian state key 0, key 2 ya. State key 0, key 2. Jadi ini adalah state baru yang kita miliki. Kita tinggal lingkari saja. Oke, ini state yang pertama. Ini state yang kedua. Oke, kita bulatnya agak benerin dulu. Oke. Ini state yang
ke 3 ya. Jadi kita punya 3 buah state baru, Q0, kemudian Q1, Q2, dan Q0, Q2. Tinggal cek saja. Sekarang kita lihat state Q0, jika dikasih inputan 0, dia akan pindah ke Q0, Q1. Ya, jadi dia akan pindah ke sini dengan inputan 0. Kemudian Q0 dikasih inputan 1, dia akan pindah ke Q0. Dia akan pindah ke sini untuk inputan 1. Lalu Q0, Q1. Ya, Q0, Q1 dikasih inputan 0, pindah ke Q0, Q1. Nah, berarti ke diri sendiri untuk inputan 0. Lalu Q0, Q1 akan pindah ke Q0, Q2 dengan inputan 1. Oke, itu ya. Selanjutnya adalah Q0, Q2. Nah, Q0, Q2. Q0, Q2 akan pindah ke Q0, Q1 dengan inputan 0. Oke ya. Inputan 0. Kemudian Q0, Q2 akan pindah ke Q0 untuk inputan 1. Oke. Nah, ini kita sudah punya hasil diagram sementara untuk STD yang baru. Jadi state-nya adalah Q0, Q0, Q1, dan Q0, Q2. Nah, kemudian kita sudah membuat panah-panahnya. Q0 diinputkan 1, pindah ke Q0 diinputkan 0, pindah ke Q0, Q1. Q0 diinputkan 1, pindah ke Q0. Lalu Q0, Q1 diinputkan 0, pindah ke Q0, Q1. Q0, Q1 diinputkan 1, pindah ke Q0, Q2. Selanjutnya, Q0, Q2 diinputkan 0, pindah ke Q0, Q1. Lalu Q0, Q2 diinputkan 1, pindah ke Q0. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya, final state-nya di mana? Oke, kita tinggal cek aja. Di STD yang lama, Anda lihat final state-nya adalah Q2. Nah, sekarang berarti tinggal cari saja di state yang baru ini, yang mana yang ada Q2-nya. Nah, ternyata yang ini ya, ini yang Q2-nya. Tinggal kita bikin bahwa yang ini menjadi final state. Ya, oke, jadi seperti itu caranya. Oke, mudah-mudahan bisa kita pahami ya. Jadi kalau kita lihat NFA yang kita buat sebelumnya ya, ini adalah NFA yang kita buat sebelumnya, kemudian kita sudah buatkan ekuivalensinya menjadi diagram DFA ya, yang bisa kita lihat seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini sudah membentuk sebuah DFA ya, ada DFA dan juga sudah fully defined ya. Oke, kita cek misalkan di NDFA yang lama, contoh dia bisa ngecek string 01. 01 dia bisa dicek atau bisa diterima di sini. Apakah di mesin yang baru bisa diterima? Oke, 01 juga bisa diterima. Misalkan 001, apakah bisa diterima di STD yang baru di DFA-nya? 001. Oke ya. Jadi kalau kita cek sementara bahwa apapun string yang bisa diterima oleh NDFA yang lama itu juga bisa diterima oleh DFA yang hasil ekuivalensinya. Oke. Nah, demikian mungkin sedikit pengenalan mengenai bagaimana cara kita membuat ekuivalensi dari NDFA ke DFA. Ternyata caranya cukup mudah, tidak sulit. Tinggal dijalankan dengan teliti, maka kita akan mendapatkan DFA yang baru, hasil ekuivalensi dari NDFA yang lama. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.